Berbicara batu bara menarik sekali ini Pak Rudi. Selama ini kan bahan tambang yang diambil dari tanah Kalimantan itu kan diolahnya di mana sih? Dan juga apakah kita ekspor bahan mentah atau mungkin sudah kita olah terlebih dahulu? Ya, batu bara 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Ini kalau kita lihat nih batu bara ini yang lewat nih. Maka saya bilang setiap bulan ini yang lewat ini jumlahnya triliun-triliun bahkan puluhan triliun. Luar biasa ya. Setiap bulan ya. Ini luar biasa sekali. Kalimantan Timur. Kalau tanya, ini batu bara ini tidak hanya untuk kegiatan DMO saja, domestic market obligation, tetapi juga dibawa ke negara-negara tetangga diekspor. Di mana aja? Seperti Korea, Jepang, Turki. Ini internasional ya, internasional untuk batu bara kita yang ada ini. Tetapi intinya, kalau tanya tentang pengolahannya, ini belum ada hilirisasinya, kecuali ke PLTU yang ada di Pulau Jawa. Begitu dia. Nah ini tantangan terbesar sebagai seorang entrepreneur atau seorang pengusaha yang berkecimpung di dunia migas, perkapalan, apa yang Bapak hadapi dari selama ini mungkin berusaha selama puluhan tahun? Sebenarnya manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Yang paling utama itu adalah momentum. Terus dikalikan dengan respon. Kalau kita meresponnya positif, insya Allah hasilnya akan positif. Tapi kalau kita meresponnya negatif, insya Allah hasilnya negatif. Yang repot kalau nggak direspon, hasilnya nol. Hasilnya nol. Maka buat pengusaha-pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia ini, pertama yang harus kita tulis di dalam misi kita itu adalah sukses. Karena sukses itu tidak ada yang given. Sukses itu tidak ada yang diberikan, tapi sukses itu harus diraih, sukses itu harus ditulis, dan sukses itu memang harus diplanningkan. Kalau kita gagal di dalam memplanningkan kesuksesan kita, berarti kita sedang merencanakan kegagalan kita. Setuju Pak Rudi. Terima kasih, ini luar biasa ya, sangat inspirasi. Dari seorang anak pesisir, terus bisa menjadi seorang pengusaha hebat, dan kita bisa lihat kehebatan beliau sekarang, dan terjun juga ke dunia politik. Nah ini menarik, karena kan udah enak-enak menjadi seorang pengusaha, kenapa gitu kan? Kok mau Pak terjun ke dunia politik gitu? Ceritanya gimana ini? Ikut-ikutan kah atau memang? Karena biasa politik gitu ya, latah nih pengusaha yang satu kayaknya udah terjun di dunia politik, masa gue enggak gitu? Ya, sebenarnya begini Mbak, sekali lagi bahwa masuk dalam dunia politik ini adalah merupakan tanggung jawab sosial. Ini merupakan kami jadikan sebagai ladang amal ibadah. Sekali lagi dalam dunia politik ini tergantung niatnya. Kami niat masuk dalam dunia politik bukan untuk mencari sesuatu atau untuk mengambil sesuatu. Tempatnya ada. Ini kapal-kapal kita ini yang cari duit kan gitu. Betul. Lebih dari cukup yang dihasilkan. Makanya. Dan banyak sekali bermanfaatnya buat manusia yang lainnya. Hanya saja kalau kami hanya di dalam dunia bisnis yang bisa hidup hanya korporasi kami saja. Kami punya manpower kira-kira ada kurang lebih 3.000 orang ya. Ya cukup banyak untuk 3.000 orang untuk sebuah perusahaan. Tetapi belum bisa bermanfaat buat masyarakat yang banyak, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, yang hari ini penduduknya kurang lebih 4 juta orang. Ya kami tentunya tidak mampu untuk memberikan mereka, buat mereka secara keseluruhan hanya sebagian saja. 3.000 dibandingkan dengan 4 juta itu kan sekian nol, cuma 0,0 sekian saja. Betul. Tidak ada manfaatnya. Nah tetapi kami masuk dalam dunia politik ini adalah tujuannya, satu untuk bermanfaatan, yang kedua adalah untuk bisa memberikan sesuatu, menorehkan sesuatu kira-kira untuk bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi masuk dalam dunia politik adalah untuk memberikan kebermanfaatan buat manusia yang lainnya. Begitu, Mbak Nuke. Memberikan kebermanfaatan untuk manusia lainnya. Tapi di dunia perpolitikan kita sekarang nih, Pak Rudi, lagi booming banget dengan yang namanya dinasti politik. Rame banget kan? Gitu. Wah, si ini anaknya jadi ikut berpolitik. Sekarang pandangan Bapak, Pak, tentang atau tanggapan Bapak tentang dinasti politik ini seperti apa? Politik ini sebenarnya adalah seni. Bagaimana seorang leadership atau kepemimpinan. Di dalam dunia politik di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi ini kita bukan ditunjuk, ini bukan kerajaan gitu. Kan gitu, bukan monarki. Tetapi kita adalah demokrasi, dipilih. Sekali lagi yang memilih adalah rakyat. Yang memilih adalah rakyat. Jadi bukan penunjukan. Tapi kita bukan appointed, tetapi adalah elected. Kita adalah melaksanakan pemilu. Siapa yang menentukan itu adalah masyarakat. Rakyat yang memilih itu. Dan alhamdulillah selama ini kenapa kami bisa terpilih dan sebagainya, pertama ya tanyakan teman masyarakat kita, tentu mungkin punya kompetensi, dua punya energi, dan yang ketiga adalah punya kapasitas dan kapabilitas.
Kapasitas ini kan adalah kemampuan, kapabilitas ini adalah pengetahuan. Bagaimana membawa masyarakat kita ini pertama dari menuju era masyarakat sejahtera. Jadi kami memang juga punya jargon yang namanya generasi gemas, generasi emas. Gemas ya, generasi emas. Jadi bagaimana membawa masyarakat ini, emas ini bukan hanya melambangkan tentang kemakmuran ataupun kesejahteraan ataupun kemasyuran, tapi emas ini adalah era masyarakat sejahtera. Luar biasa. Begitu.